Lahir di keluarga kerajaan Eropa yang sedang naik daun, Putri Stefani ditakdirkan untuk menjadi hebat, tetapi malah menikah dengan keluarga kerajaan yang ternyata seperti mimpi buruk. Terjebak dalam pernikahan tanpa cinta, dia menjalani hidup penuh pengkhianatan dan penyakit, yang akhirnya membuatnya menjadi mandul di usia 22 tahun saja. Lalu, hanya 2 tahun kemudian, sebuah insiden mengejutkan akan mengubah jalan hidupnya. Ikuti saya saat kita menelusuri kisahnya. Putri Stephanie Clotilde lahir pada tanggal 21 Mei 1864 di Istana Lachen di pinggiran kota Brussels, Belgia. Ayahnya adalah Pangeran Leopold, pewaris tahta Belgia, dan putra Raja Leopold pertama, penguasa pertama Belgia sejak kemerdekaannya pada tahun 1831. Hanya 1,5 tahun setelah kelahirannya, kakeknya meninggal dunia dan ayahnya menjadi Raja Leopold II. Bagi dunia, ia dihormati sebagai seorang negarawan yang berpengaruh, yang membuat Belgia menjadi penting di panggung dunia meskipun ukurannya kecil. Ia memenuhi negara dengan istana-istana megah dan bangunan sipil yang megah, memperkuat reputasinya sebagai penguasa visioner. Namun di balik kemegahan masa pemerintahannya, kegelapan mengintai. Hari ini, warisan Leopold II penuh kengerian. Ia mengubah Kongo menjadi wilayah kekuasaannya sendiri, memerintah dengan tangan besi, dan mengeksploitasi rakyatnya demi keuntungan. Di bawah pemerintahannya, jutaan orang Kongo diperbudak di perkebunan karet, mengalami banyak kekejaman. Tragisnya, kondisi ini ditambah dengan penyakit dan kelaparan, menyebabkan penurunan tajam jumlah penduduk Kongo. Jadi, kekayaan keluarga Stephanie sebagian berasal dari uang berlumuran darah rakyat Kongo. Ibu Stephanie adalah Marie Henriette dari Austria, anggota keluarga kerajaan Habsburg di Austria, negara yang pernah menguasai Belgia selama sebagian besar abad ke-18. Dia dan Leopold memiliki 4 anak. Putri pertama mereka, Louise, lahir pada tahun 1858, disusul oleh satu-satunya putra mereka, Leopold, pada tahun 1859. Hampir 5 tahun kemudian, Stephanie lahir, dan 8 tahun setelah itu, mereka memiliki putri bungsu mereka, Clementine. Meskipun memiliki banyak anak, kehidupan rumah tangga keluarga kerajaan Belgia jauh dari kata bahagia. Pernikahan orang tua mereka hanyalah sebuah perjanjian politik semata, dan mereka memiliki minat serta kepribadian yang benar-benar berbeda. Seiring waktu, ketegangan pun meningkat, dan Ratu Mary Henriette semakin menjauhkan diri dari suaminya, menghabiskan sebagian besar tahun 1870-an terpisah darinya. Hal ini semakin memperketat batasan-batasan kehidupan kerajaan, dan dalam beberapa tahun ke depan, Stephanie akan terseret ke dalam dunia yang jauh lebih kelam daripada yang pernah ia bayangkan. Tahun-tahun awal, Stephanie ditandai oleh tragedi. Pada Januari 1869, dunia Stephanie hancur ketika saudara laki-lakinya, pewaris tahta, meninggal dunia, membuat keluarga kerajaan tenggelam dalam suasana berkabung. Meskipun baru berusia 4,5 tahun, tragedi ini meninggalkan bekas yang dalam pada Stephanie dan menjadi awal kemunduran pernikahan orang tuanya. Lalu, pada tahun 1871, bencana kembali menimpa. Eropa masih berjuang melawan gelombang penyakit mematikan, tifus, cacar, dan maut biru yang ditakuti, julukan untuk kolera. Dan tak lama kemudian, wabah itu melanda Brussels. Stephanie, yang belum genap 7 tahun, jatuh sakit parah karena tifus. Selama berminggu-minggu, dia berada di antara hidup dan mati, tidak sadarkan diri, demam, dan kesakitan. Keluarganya takut akan kemungkinan terburuk, tetapi melawan segala rintangan, dia berhasil bertahan hidup. 3 tahun kemudian, pendidikan ketat Stephanie pun dimulai. Dia diajarkan berbagai mata pelajaran hingga tingkat tinggi dan menguasai banyak bahasa meskipun dia tidak dimanjakan. Dan dia serta saudari-saudarinya diajar oleh para pendidik yang sangat disiplin. Sejak tahun 1875, Stephanie sering menjadi anggota keluarga kerajaan perempuan dengan kedudukan tertinggi di lingkungan istana. Kakak perempuannya, Louise, telah menikah dan meninggalkan Brussels, sementara ibunya sering absen dari ibu kota. Lalu, pada musim dingin tahun 1878, takdirnya pun ditentukan. Baru saja remaja, dia diperkenalkan kepada putra mahkota Rudolf dari Austria, satu-satunya putra Kaisar Franz Joseph dan pewaris Kekaisaran Austro-Hungaria yang luas.
Rudolf berusia 20 tahun, sementara Stephanie baru 14 tahun. Tapi pertemuan mereka bukanlah suatu kebetulan. Ini adalah perjodohan yang sedang dipersiapkan. Di balik layar, negosiasi sedang berlangsung dengan intens. Orang-orang Austria melihat Stephanie sebagai calon istri yang cocok, seseorang yang bisa menjamin kelangsungan garis keturunan dengan melahirkan pewaris laki-laki. Tekanannya sangat besar, dan setelah diskusi yang panjang, pernikahan pun diatur. Pada tanggal 10 Mei 1881, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17, Stephanie dan Rudolf menikah dalam sebuah upacara megah di Wina. Namun di balik kemegahan kerajaan yang berkilauan, awan gelap sudah mulai menggantung di atas pernikahan mereka. Kehidupan pernikahan jauh dari kisah dongeng bagi Stephanie. Tidak ada cinta yang besar, tidak ada kasih sayang yang mendalam, hanya kewajiban. Awalnya hubungan mereka bersahabat, bahkan agak bahagia, tapi keretakan segera muncul. Rudolf memiliki kepribadian yang labil, dan Stephanie merasa terjebak di istana, terus-menerus diawasi dengan sedikit kebebasan. Meskipun penuh tekanan, pernikahan itu menghasilkan seorang putri bernama Elizabeth Mary, yang lahir pada bulan September 1883. Namun alih-alih merasa bahagia, Rudolf menyambut kabar itu dengan kekecewaan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Ya, dia memang menginginkan seorang ahli waris laki-laki untuk kekaisaran. Dia akan menjadi satu-satunya anak mereka dan satu-satunya keturunan Stephanie. Pada pertengahan tahun 1880-an, dia menjadi mandul. Penyebabnya? Suaminya sendiri. Rudolf bukan hanya seorang pecandu alkohol, tapi juga seorang playboy yang gemar berselingkuh dengan banyak wanita di seluruh Wina. Dia tertular banyak penyakit menular seksual, dan sebagian besar sejarawan sepakat bahwa dia kemungkinan besar menularkan sifilis dan gonore kepada Stephanie, sehingga Stephanie tidak bisa memiliki anak di usia 22 tahun. Awalnya, para dokter mengira penyebabnya adalah peritonitis. Rudolf telah merahasiakan penyakitnya, dan saat Stephanie mengetahui kebenarannya, semuanya sudah terlambat. Dikhianati dan dipermalukan, dia diliputi rasa pahit hati. Dia menolak untuk berbagi ranjang dengan suaminya, yang pulang pagi dalam keadaan mabuk, berbau alkohol dan wanita lain. Sementara itu, Rudolf tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri, semakin terjerumus dalam kebejatan. Menjelang akhir tahun 1880-an, sudah menjadi rahasia umum di istana bahwa Stephanie tidak akan pernah memiliki anak lagi. Perselingkuhan Rudolf terus berlanjut seolah tidak ada yang berubah, dan yang terburuk masih akan datang. Dari sekian banyak selingkuhan Rudolf, satu orang menjadi sangat menonjol. Ini adalah Baroness Mary Vitsera. Pada tahun 1888, di usia baru 17 tahun, dia menjalin hubungan dengan putra mahkota yang berusia 30 tahun. Selama masa ini, perilaku Rudolf menjadi semakin tidak stabil, mungkin karena sifilisnya yang semakin parah. Dia dan Vitsera mulai menghabiskan banyak waktu mereka di Meiling, sebuah pondok perburuan terpencil dekat Wina yang telah dibeli Rudolf dan diubah menjadi tempat menyepi pribadi untuk menjauh dari lingkungan istana kekaisaran. Pada tanggal 30 Januari 1889, Stephanie menerima kabar yang mengejutkan. Pagi itu, suaminya, putra mahkota Rudolf dan Mary Vitsera, ditemukan tewas di Meiling. Insiden Meiling, seperti yang kemudian dikenal, memicu penyelidikan dan desas-desus tentang konspirasi, pembunuhan, bahkan intrik politik berkembang selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, kenyataannya sangat suram. Rudolf menembak kekasihnya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi, pada usia 24 tahun, Stephanie sudah menjadi janda dan tidak bisa memiliki anak lagi. Anehnya, dalam surat yang ditinggalkannya untuk Stephanie, Rudolf menunjukkan sedikit kasih sayang, meskipun tidak diragukan lagi bahwa pengaruhnya terhadap hidup Stephanie sangat buruk dalam banyak hal. Setelah kematian Rudolf, Stephanie berharap bisa kembali ke Belgia. Tapi ada satu masalah, putrinya. Elizabeth Marie masih merupakan seorang putri Habsburg, dan istana kekaisaran menolak untuk membiarkannya meninggalkan Wina. Stephanie, yang sekarang menjadi putri mahkota janda, terjebak di sebuah kota di mana dia tidak diinginkan. Mertua-mertuanya berpaling darinya,
dan menganggap kehadirannya sebagai pengingat menyakitkan atas apa yang telah terjadi dengan Rudolf. Selama masa kesendiriannya ini, dia menemukan kenyamanan dalam hubungan asmara dengan Count Artur Podolski, seorang bangsawan Polandia yang telah mendampinginya melalui hari-hari tergelap. Namun takdir kembali menghantam. Podolski, yang masih berusia di bawah 40 tahun, menderita kanker laring. Operasi yang gagal membuatnya tidak bisa berbicara, dan pada bulan Maret 1890, ia meninggal dunia. Stephanie, yang masih berduka atas kematian Rudolf yang penuh kekerasan, kembali tenggelam dalam kesedihan. Untuk melarikan diri dari kesedihannya, ia banyak bepergian, berkelana ke Mediterania, Malta, Tunisia, Sisilia, Korfu, dan tempat-tempat lain, mencari hiburan, kelegaan, atau mungkin awal yang baru. Karena Stephanie masih muda dan bisa menikah lagi, Raja Leopold II memiliki rencana besar. Ia ingin Stephanie menikah dengan pewaris baru Kekaisaran Austro-Hungaria, Adipati Agung Franz Ferdinand. Namun, perjodohan itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, pada akhir tahun 1890-an, Stephanie jatuh cinta kepada Count Eleme Lunyoy, seorang bangsawan Hungaria. Ini bukanlah aliansi politik, ini adalah pernikahan karena cinta. Dan Eleme bahkan masuk Katolik Roma berharap mendapatkan persetujuan Raja Leopold. Itu tidak berhasil. Dalam sebuah surat yang keras, ayahnya dengan tegas menolak untuk merestui pernikahan itu. Dia tidak akan mengizinkan putrinya menikah dengan seseorang yang dianggap di bawah derajatnya. Meskipun demikian, Stephanie menentang ayahnya, dan pada tanggal 22 Maret 1900, dia menikah dengan Elimir di Kastil Miramar dekat Trieste, kehilangan gelar kekaisarannya dalam proses tersebut. Selama tahun-tahun ini, perselisihan keluarga terus bermunculan. Di Belgia, ayah Stephanie semakin menua, dan tanpa ahli waris laki-laki langsung yang masih hidup, rencana pun dibuat agar keponakannya, Pangeran Albert, menjadi penerus sebagai Raja Albert II. Leopold sudah lama marah besar kepada putri-putrinya karena menikah dengan pria yang dianggap di bawah derajat mereka dan hampir sepenuhnya memutuskan hubungan dengan mereka. Kebenciannya begitu mendalam sehingga dia melarang Stephanie menghadiri pemakaman ibunya pada tahun 1902 dan menolak untuk menemuinya sebelum kematiannya. Setelah kematian Leopold pada tahun 1909, putri-putrinya berharap akan mewarisi sebagian dari kekayaannya yang sangat besar. Namun, mereka justru menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia meninggalkan sebagian besar kekayaannya kepada Caroline Lacroix, selirnya yang jauh lebih muda, yang diam-diam dinikahinya hanya 5 hari sebelum kematiannya. Marah, Stephanie dan saudari-saudarinya melancarkan pertempuran hukum sengit yang berlangsung selama 5 tahun. Pada akhirnya, Stephanie berhasil mendapatkan penyelesaian sebesar 5 juta francs. Pada musim panas tahun 1914, saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Sarajevo, pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hongaria, Adipati Agung Franz Ferdinand, pria yang dulu diharapkan ayah Stephanie akan dinikahinya, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Kematian Adipati Agung. Franz Ferdinand memicu krisis yang dengan cepat berkembang menjadi Perang Dunia Pertama. Hanya beberapa minggu kemudian, Jerman menginvasi Belgia meskipun negara itu netral, dan tanah air Stephanie tetap berada di bawah pendudukan Jerman selama 4 tahun berikutnya. Karena Austria-Hongaria bersekutu dengan Jerman dalam perang, Stephanie mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak nyaman tinggal di kekaisaran yang membantu menduduki tanah airnya. Selain itu, dia semakin yakin bahwa Kaisar Franz Joseph entah bagaimana terlibat dalam pembunuhan pewaris tahtanya, Franz Ferdinand. Untungnya, pada saat itu, dia dan Elimir sudah jauh dari Wina. Pada tahun 1906, mereka menetap di Rusolce Mansion, di wilayah yang sekarang menjadi Slovakia, salah satu dari sedikit tempat yang tidak tersentuh oleh perang. Di sana, Stephanie mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan ama, menemukan tujuan di dunia yang sedang berantakan di sekelilingnya. Ketika Kaisar Franz Joseph wafat pada tahun 1916, Stephanie dan Elimir kembali ke Wina untuk menghadiri pemakamannya sekaligus perayaan penobatan penguasa baru mereka. Hanya 2 bulan kemudian, Elimir diangkat menjadi pangeran di kalangan bangsawan Hungaria, namun dunia mereka segera runtuh. Pada Oktober 1918,
Austria-Hungaria kalah perang dan runtuh menjadi negara-negara terpisah. Sementara sebagian besar keluarga kerajaan Habsburg diasingkan, Stephanie dan Elemir selamat dari pengasingan. Mereka tetap tinggal di Rusoltz Mansion, meskipun mereka terus sering bepergian dan memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia. Stephanie dan Elemir menjalani kehidupan yang tenang setelah Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, dia juga sudah menjadi seorang nenek, karena putrinya telah melahirkan beberapa anak pada awal tahun 1900-an. Namun, hubungan antara Stephanie dan putrinya menjadi tegang pada awal tahun 1920-an. Hal ini disebabkan oleh kehidupan pribadi dan pandangan politik Elizabeth Marie. Dia adalah seorang sosialis dan dikenal di Austria sebagai Adipati Agung Merah. Setelah pertengkaran terakhir pada tahun 1924, Stephanie dan putrinya Elizabeth Mary tampaknya benar-benar memutuskan hubungan dan tidak pernah berbicara lagi. Selama tahun-tahun ini, Stephanie menulis memoarnya yang diterbitkan pada tahun 1935 dan dalam bahasa Inggris pada tahun 1937 dengan judul I Was to be Empress. Namun, itu bukanlah sebuah autobiografi lengkap, karena dia hampir tidak menyebutkan setengah abad setelah kematian Rudolf. Sebaliknya, buku itu dibagi menjadi 4 bagian, dengan bagian terakhir berjudul Tragic Mailing. Jelas bahwa ceritanya, setidaknya yang ia pilih untuk diceritakan, berakhir pada tahun 1889. Mungkin penerbitnya tahu bahwa inilah versi yang diinginkan pembaca, atau mungkin dia memang tidak ingin membagikan detail kehidupan pribadinya sejak hari naas itu. Pada bulan September 1939, Perang Dunia Kedua pecah. Stephanie dan suaminya tidak tinggal dekat garis depan, dan negara-negara tetangga terhindar dari pertempuran terburuk. Namun, menjelang akhir perang, pasangan itu merasa khawatir dengan rencana yang dibuat oleh Nazi untuk mengubah Rutsos menjadi rumah sakit lapangan saat Tentara Merah Soviet maju ke Eropa Tengah. Ketika pasukan Rusia tiba di sana pada akhir musim semi tahun 1945, Stephanie dan Elemir mencari perlindungan di Biara Agung Pannonhalma. Dia meninggal di sana pada tanggal 23 Agustus 1945 dalam usia 81 tahun. Dia telah mencoret putrinya dari warisan setahun sebelumnya, dan Elizabeth Marie tidak menghadiri pemakaman Stephanie. Dia dimakamkan di kripta Arch Abbey, dan Elemir, yang meninggal kurang dari setahun kemudian, dimakamkan di sampingnya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah menonton video ini tentang Putri Stephanie dari Belgia. Saya harap Anda merasa ini menarik. Beritahu saya pendapat Anda tentang kisah hidupnya di kolom komentar. Dan jika Anda memiliki saran, silahkan tulis juga di kolom komentar. Saya harap kalian merasa ini menarik, dan saya harap kalian sudah berlangganan serta menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi saya akan bertemu kalian semua di Forgotten Lives berikutnya.